Mari kita lanjutkan kembali. Yapi itu adalah yang urban professionals ya. Kita bisa lihat dari tampilannya seperti ini. Memang tampilan formal untuk eksekutif ya, seperti yang kita lihat ada beberapa brand yang kemudian jadi satu patokan untuk para yapis ini, misalnya Ralph Lauren, kemudian Coach ya, kemudian Rolex, Gucci, Burberry, dan beberapa nanti brand lagi yang akan kita bahas setelahnya. Tapi tampilannya memang tampilan formal bekerja. Setelah bekerja biasanya mereka juga berolahraga, biasanya mereka main squash, makanya sambil bekerja tuh kadang beberapa juga membawa raket squash atau kadang juga memakai running shoes ya, dengan merek-merek terkenal seperti Adidas dan Nike. Karena di sini mereka trennya itu pakai Walkman ya, dengan kaset gitu, makanya dari mereka banyak sekali yang menggunakan Sony Walkman. Jadi ini adalah ilustrasi di mana from hippies to yappies. Jadi dulunya dia hippies, di tahun 70-an, ternyata 80-an dia menjadi yappies nih. Selama 10 tahun, selama 1 dekade ternyata banyak sekali perubahan gitu ya dalam sebuah persepsi dan juga paham yang dianut gitu ya. Kalau tadinya menganut paham kebebasan, sekarang pada akhirnya istilahnya ya seperti budak korporat gitu. Kita lihat kucingnya lucu sekali. Kalau 70-an tuh kucingnya masih kecil, ternyata 80-an itu kucingnya sudah sebesar ini ya dalam cerminnya gitu. Kemudian ini juga pakaian yang biasa dipakai di 80-an, box blazer gitu ya, jas dengan siluet boxes kotak seperti ini juga sangat populer di tahun 80-an. Kemudian seperti biasa kalau laki-laki tidak terlalu banyak perubahan ya, memakai kemeja, memakai celana panjang, kemudian ada pakai braces, dasi dan seterusnya. Kemudian di sini juga di tahun 80-an populer memakai polo shirt dan sweater, tapi sweaternya disampirkan saja di bahu mereka dan diikat di bagian depannya seperti ini. Sweater over the shoulder. Teknologi tuh berkembang pesat banget ya, bahkan di tahun ini tuh handphone itu jadi barang yang sangat populer dan memperlihatkan atau mencerminkan orang-orang modern sekali yang membawa handphone. Tapi handphonenya sebesar ini, Motorola yang ngeluarin pertama kali ya. Nah, jadi banyak sekali tahun 80-an dengan gaya yapis, tampak sangat trendy, sangat tampak stylish, keren saat membawa handphone yang besar seperti ini. Untuk perempuannya, pakaian kerjanya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Tapi ada satu tren yang menarik bahwa inverted triangle ini kembali lagi. Kalau misalnya tahun 30-an ada focus on the shoulder-nya Elsa Schiaparelli, nah di sini di tahun 80-an kembali lagi banyak sekali yang menggunakan pads atau bantalan bahu seperti ini untuk menciptakan bahu yang tegas dan lebar gitu. Ini contohnya ya, blazernya biasanya selalu menggunakan padding untuk membuat bahu terlihat lebih tegas. Ini tampilan untuk pekerja biasanya gitu ya. Seperti ini juga
motif yang populer stripes dan tartan ya, kotak-kotak dan juga garis-garis juga cukup populer. Kemudian item yang banyak digunakan juga adalah belt atau ikat pinggang tapi yang lebar, wide cinch belt seperti ini ya, seperti obi. Yapis cenderung lebih mementingkan brand daripada detail. Jadi bagi Yapis itu yang penting adalah brandnya apa. Jadi sebenarnya brand itu pada akhirnya untuk meningkatkan status kelasnya mereka ya, menggunakan brand-brand tertentu, misalnya Chanel, Giorgio Armani dan seterusnya. Merek populer selama dekade Ralph Lauren, Calvin Klein, Nike, Adidas, Banana Republic, The Gap, Azad, Lacoste, Members Only, dan Vanderbilt Jeans itu jadi sangat populer di kalangan Yapis. Jadi untuk menjadi Yapis kalau bisa brandnya brand-brand ini nih gitu. Hal lain yang mempengaruhi mode pada saat itu adalah fakta bahwa banyak desainer high-end yang tadinya kelasnya atas memutuskan untuk pindah ke pasar lebih bawah dan membuat merek yang second brand gitu ya, merek-merek baru mereka. Ini akhirnya membawa fashion tinggi kepada masyarakat yang tadinya menengah itu tidak bisa masuk pada brand-brand tertentu di atas gitu ya, tapi karena brandnya yang turun, bikin second brand untuk kelas menengah, untuk kalangan Yapis ini, pada akhirnya brand tersebut juga melekat pada si kaum Yapis ini. Beberapa desainer fashion tinggi yang berhasil selama 80-an misalnya seperti Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan New York gitu ya, Azzedine Alaya, John Galliano, Moschino, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood, sama Jean Paul Gaultier itu juga pada akhirnya menurunkan standar kelasnya yang tadinya high end terus merambah pasar yang lebih bawah, sebenarnya untuk strategi bisnis ya, karena biar gimana pun pasar Yapis itu pasar yang cukup hijau. Nah, setelah Yapis kita ketemu New Wave. New Wave itu ada di tahun 80-an di Jerman. Ada semacam aliran baru dalam musik nih dengan paduan teknologi ya. Electronic movement yang muncul di akhir 70-an dan mencapai puncaknya pada tahun 80-an ini merupakan gerakan yang dipicu oleh perkembangan penemuan mesin elektronik dalam alat musik. Penemuan ini dimanfaatkan mahasiswa elektronik di Jerman yang memang terkenal berpenampilan kaku gitu ya, seperti suka memakai kemeja, rambutnya tertata, suka diseragamin gitu, untuk membuat sebuah kolektif musik yang memainkan musik dengan alat penemuan baru gitu daripada alat-alat konvensional. Gitarnya gitar elektrik, drumnya drum elektrik, kemudian pianonya diganti oleh keyboard dan seterusnya. Gerakan ini membuat pengaruh yang cukup besar pada fashion di tahun 80-an. Fashion New Wave identik dengan rambut yang kaku, make up yang kuat dan berwarna cerah, kemeja seragam warna-warna berani, warna metalik, warna neon sesuai dengan lampu-lampu yang biasanya ada di alat musik elektronik gitu ya. Nah, ini jadi satu subculture yang menarik dan banyak diminati juga nih sama anak-anak remaja di Jerman, kemudian menyebar ke Eropa dan juga Amerika. Nanti dia mengalami revolusi menjadi rave di tahun 90-an. Seperti ini contohnya. Nah, kayak gini ya. Warna-warna yang menyala sekali seperti neon gitu. Ini New Wave. Kemudian tahun 80-an muncullah konsep androgyny, di mana batasan gender itu akhirnya terbiaskan ya, hilang gitu. Kalau sebelumnya itu terpatok pakaian wanita seperti apa, pakaian pria seperti apa. Nah, dari tahun 80-an ada kebebasan gender atau genderless yang kemudian stylenya disebut dengan androgyny.
Secara sejarah sebenarnya androgen itu sudah ada dari abad kesekian di Eropa gitu ya, tapi bukan menjadi hal yang lumrah dan diterima oleh masyarakat secara umum gitu. Tapi kalau di tahun 80-an karena fahamnya sudah terbiasa dengan faham liberal, kebebasan gitu ya, pada akhirnya gaya-gaya cross dresser seperti ini yang berkebalikan gitu ya, perempuan maskulin dan laki-laki feminin akhirnya jadi lebih diterima. Kalau sekarang banyak istilahnya ya, seperti gender fluid, kemudian genderless, kemudian crossdresser dan seterusnya. Istilahnya itu selalu berkembang. Ini contohnya Roxanne. Kemudian ada vokalis Culture Club ya, yang memang pada saat itu populer sekali, laki-laki cantik, laki-laki yang feminin. Kemudian di tahun 80-an itu ada juga satu subculture besar yang disebut dengan hip hop. Hip hop itu lahir dari kalangan menengah ke bawah, orang-orang kulit hitam Amerika yang terpinggirkan dari Bronx ya, satu wilayah kumuh di New York, di mana isinya adalah imigran-imigran dan keturunan Afrika Amerika gitu ya di sana. Mereka selalu mendapatkan perlakuan yang rasis tentu ya. Di Amerika tuh rasisme antara kulit hitam dan kulit putih tuh kenceng banget. Itu tuh bisa sampai bunuh-bunuhan gitu. Nah, saking marahnya terhadap kondisi sosial dan budaya pada saat itu yang sangat mendiskreditkan kalangan kulit hitam gitu ya, pada akhirnya mereka sebenarnya punya kemarahan yang cukup besar terhadap pemerintahannya secara sosialnya juga, secara lingkungan. Jadi mereka tuh sebenarnya marah terhadap segala hal yang membuat kehidupan mereka tuh pada akhirnya jadi tidak banyak mendapatkan privilege gitu ya. Kemudian tekanan hidup yang sulit juga membuat kemarahan mereka itu semakin memuncak. Nah, akibatnya para remajanya itu biasanya selalu mengumpat marah-marah dan bertindak anarkis ya. Kayak mereka selalu marah dan biasanya disalurkan ke musik tentunya ya, seperti punk di tahun 70-an. Dan mereka menciptakan satu musik di mana kemarahannya itu tuh banyak banget ditulis di liriknya, tapi gimana caranya mereka menyanyikannya dengan cepat. Nah, disitulah lahir musik rap dalam musik hip hopnya sendiri, yang ditulis biasanya tentang rasisme ya, tentang perbedaan perlakuan antara kulit putih dan kulit hitam. Kemudian di situ banyak sekali umpatan-umpatan, sebenarnya sama ya, sebuah bentuk pemberontakan. Mereka juga suka banget coret-coret kemarahannya mereka gitu di jalanan, yang akhirnya ini sebenarnya menimbulkan satu fenomena menarik yang kemudian kita sebut sebagai graffiti jalanan gitu. Mereka tuh suka berbuat vandalisme ya di subway misalnya atau di jalanan. Nah, tapi kemudian itu berkembang menjadi sebuah karya graffiti seperti ini. Mereka suka berkumpul di jalanan, memutar musik hip hopnya, terus pakai ghetto blaster seperti ini nih, boombox yang diputar, radio besar gini yang diputar musik hip hop dengan kencangnya gitu ya. Nah, kemudian mereka suka dancing di pinggir jalan, menari, yang akhirnya menciptakan satu style dance baru, yaitu break dance ya. Jadi dari hip hop pun sebenarnya turunan-turunan lifestyle-nya, turunan-turunannya itu banyak banget. Yang tadi kita lihat ada graffiti, kemudian ada rap, terus
breakdance ya gitu. Dan DJ pun sebenarnya lahir dari musik hip hop ya. Gayanya seperti ini sebenarnya. Gaya hip hop itu identik dengan sesuatu yang oversize karena background mereka itu dari kalangan menengah ke bawah, di mana biasanya baju yang dibeli itu memang baju besar supaya awet tahan lama gitu ya. Anaknya masih 4 atau 5 tahun atau masih kecil tapi dibeliin bajunya agak gombrang supaya muat lebih lama gitu. Nah, itu yang kemudian jadi identitas dari anak-anak Bronx ini, si kaum hip hop ini. Jadi oversize itu memang dari kebiasaan mereka membeli pakaian, tapi kemudian jadi iconic style si hip hop ya. Warna-warnanya warna-warna basic Afrika yang berwarna-warni. Kemudian mereka menggunakan aksesoris yang basically itu aksesoris yang tidak tidak apa ya, tidak masuk ke dalam aksesoris. Seperti kalau mereka pakai kalung itu mereka pakai rantai, terus bandulnya itu mereka bisa pakai apapun, kayak misalnya satu band hip hop itu Beastie Boys ya, kalau kalian pernah dengar. Nah, mereka pakai kalung rantai dengan jam waker sebagai bandulnya, dan itu jadi ikonik banget. Beda sama hip hop zaman sekarang ya. Hip hop zaman dulu tuh lebih keras dan lebih bebas dan lebih cepat gaya musiknya, dibandingkan kalau sekarang tuh agak melambat, slowly, meaningless, dan identik dengan glamour gitu ya, dengan gigi emas, dengan kalung-kalung emas, aksesoris gold disc gitu. Itu tuh sebenarnya satu perkembangan yang cukup beda banget gitu ya dari awal lahirnya si hip hop ini. Kemudian hip hop juga selalu berkembang nanti di tahun 2000-an dengan masuknya Korean Wave juga. Jadi ada hip hop versi Korea aja gitu nanti. Nih contohnya. Oke, dengan warna-warna yang luar biasa cerah. Oke, kemudian setelah ada hip hop kita masuk ke street art. Street art itu adalah orang-orang atau remaja, anak muda yang suka banget sama seni. Nih anak-anak galeri yang suka datang ke pameran seni, suka hangout sama seniman-seniman gitu ya, suka sama musik-musik alternatif gitu. Nah, akhirnya mereka suka nongkrong dan kita sebutnya akhirnya street art fashion gitu ya. Banyak sekali kostum atau pakaian mereka itu basicnya adalah hasil dari produk seni, misalnya motif seperti ini ya, cat herring gitu. Nah, kayak gini. Jadi memang kayak orang-orang yang biasa nongkrong di galeri, terus suka berkumpul di kafe gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak anak-anak skena, walaupun beda konsep sih gitu ya, tapi orang-orang yang memang sukanya berkumpulnya itu ngomongin desain, seni, dan seterusnya. Ikon tahun 80-an itu ada seperti yang sudah kalian kenal, di depan kalian ada Michael Jackson sama ada Madonna. Dan dua orang ini adalah orang-orang yang paling diobsesikan di tahun 80-an. Jadi ada di TV dimanapun ya, setiap waktu ada di TV, ada di majalah, ada di radio gitu, sehingga orang-orang tuh obsesi banget sama mereka. Jadi kecintaan masyarakat terhadap idola mereka itu cukup berlebihan, yang kita sebut sebagai obsesi. Mungkin kalau zaman sekarang juga sama ya, kesukaan yang berlebihan terhadap grup idol Korea misalnya, sampai membeli setiap collectible itemnya, sampai saya kurang tahu juga sih dalam apa biasanya kalau fans Korea mengumpulkan pernak-perniknya gitu ya. Tapi itu sebenarnya bisa masuk ke arah obsesi juga ya, tapi tergantung kedalamannya ya. Obsesi itu ada yang positif dan ada yang negatif juga. Madonna terlihat
memang benar-benar karismatik di tahun 80-an gitu, sehingga memang sangat wajar kalau pada akhirnya dia menjadi ikon di tahun 80-an. Kita masuk di periode akhir, dekade terakhir di tahun 90-an. Di akhir abad 20 ini, fashion menjadi bipolar, bener-bener semuanya tuh ada gitu ya. Dekade ini menghentikan apa yang kita sebut dengan vintage. Jadi kalau kita bicara soal vintage, vintage itu adalah rentang waktu sebenarnya. Rentang waktu dari tahun 1920-an sampai 1980-an, itulah yang disebut dengan vintage. Ada juga istilah lain yaitu retro. Kalau retro itu mengacu pada tahun 1960-an sampai 1980-an awal. Disitulah yang kemudian disebut dengan retro. Jadi apapun yang keluar di tahun itu biasanya akan mengarah pada retro. Dan vintage itu rentangnya lebih panjang. Jadi kalau kita bicara soal vintage dan juga retro, sebenarnya itu adalah satu rentang waktu ya. Hanya beberapa gaya yang mencuat menjadi icon fashion pada dekade 90-an ini. Diawali dengan kemunculan thong, di mana paduan belly shirt dan celana jeans berpinggang rendah dengan celana dalam tipis, panties yang tipis yang disebut dengan thong ya, itu populer banget di kalangan remaja. Jadi mereka suka banget pakai panties model seperti ini, tapi dikeluarin gitu. Jadi si celana jeansnya itu agak turun rendah sehingga si thongnya ini kelihatan gitu, dan itu sangat-sangat populer. Kemudian ada yang namanya preppy, prep atau preppy. Prep ini adalah satu style nerdis ya, orang-orang kutu buku gitu. Tapi pada akhirnya jadi populer di tahun 90-an karena ada satu serial TV yang mengangkat tema ini. Jadi mengangkat tema sekolah dan mahasiswa gitu, yang kemudian si fashion tampilannya itu nerdy tapi menarik, dan akhirnya lahirlah tren preppy ini. Jadi tampilannya sebenarnya tampilan-tampilan anak-anak sekolah, tampilan-tampilan mahasiswa gitu ya, yang pada akhirnya jadi populer untuk dipakai sehari-hari. Sometimes juga memang cukup formal gitu ya. Ada preppy itu bisa jadi santai, formal, tapi sebenarnya ini basicnya nerdy. Gaya-gaya kutu buku anak-anak sekolah gitu, seperti ini. Dan banyak dipopulerkan oleh selebriti-selebriti di tahun 90-an seperti grup musik NSYNC yang gayanya pada tahun itu ya sangat preppy sekali. Seperti ini contohnya juga. Oke. Kemudian di tahun 90-an yang paling populer dan meledak sekali, ada satu band yang punya aliran baru, alternatif garage rock gitu, di Seattle, Amerika. Namanya Nirvana, mungkin pernah dengar ya. Nirvana itu akhirnya mempopulerkan satu ranah musik baru yang disebut dengan grunge. Grunge ini jadi sangat populer karena relate sekali dengan anak muda, baik itu dari liriknya, musiknya gitu ya, dan cara pembawaan vokalisnya Nirvana ini, Kurt Cobain, akhirnya jadi sebuah tren yang jadi sebuah gaya fashion yang besar sekali. Jadi kalau kita bahas tahun 90-an apa sih Bu style statementnya, pasti banyak sekali yang akan menjawab grunge gitu ya. Gaya grunge ini gaya-gaya orang agak lusuh gitu ya, karena kalau di Bandung sendiri nih kan cukup banyak nih anak grunge gitu ya, dan sebutan mereka itu kaum kucel karena memang gayanya
gaya kayak baru bangun tidur aja gitu, cowok-cowok yang baru bangun tidur ngeband terus nongkrong gitu, gaya-gaya santainya mereka. Biasanya pakai t-shirt, pakai kemeja luarannya gitu ya, terus pakai sweaternya juga granny sweater lama yang udah bolong-bolong, terus pakai celana jeans, celana pendek, celana jeans sobek-sobek dan seterusnya gitu. Kemudian yang identik juga dengan grunge itu adalah kemeja flanel. Kemeja flanel itu pada akhirnya jadi satu identitas yang kuat sekali pada gaya si grunge ini. Kemudian sweater merah hitam yang dipakai oleh ikonnya si Kurt Cobain itu juga menjadi salah satu ikonik untuk gaya grunge. Rambut gondrong berantakan, style yang santai, casual gitu ya. Sometimes pakai combat boots, kadang juga pakai Converse, itu masih bisa masuk sebagai gaya grunge ya. Kalau untuk perempuannya kurang lebih seperti ini, gaya-gaya lusuh juga sama ya. Kalau ini satu band grunge juga namanya Hole, gaya-gaya agak apa ya, cewek-cewek nakal gitu ya, nakal, santai tapi sensual gitu. Ini grunge dalam perkembangannya tuh di zaman-zaman sekarang. Kalau kita pakai gaya grunge kurang lebih referensinya seperti ini. Nih dengan flanelnya ya, motif-motif flanel. Kemudian di tahun 90-an juga ada Britpop kalau di Inggris. Tadi kan grunge itu di Amerika ya. Kalau di Inggris itu ada Britpop atau British pop. Jadi memang gaya-gaya orang Inggris dengan musik popnya, dengan gaya cueknya gitu ya, yang menghasilkan satu gaya menarik nih di tahun 90-an. Gayanya sebenarnya gaya simple casual, gimana sih anak-anak remaja dengan main musik pop populer gitu ya. Tapi kemudian ada gaya-gaya khususnya seperti penggunaan parka, kemudian celana jeans, terus ada beberapa brand yang melekat seperti Adidas gitu ya. Ini yang pada akhirnya jadi sangat populer di gaya Britpop, dipopulerkan oleh tentu ikon-ikon dari musik Britpop seperti Stone Roses, terus Oasis, Blur, Radiohead ya, kemudian ada Suede, ada banyak banget sih sebenarnya musik Britpop yang akhirnya punya gaya tersendiri nih. Seperti ini. Gaya-gaya santai sebenarnya ya. Kadang kalau Inggris itu kan memang lebih klasik ya. Jadi beberapanya menggunakan blazer, setelan blazer. Tapi kemudian untuk Oasis juga identik dengan brand Adidas. Dari tracksuitnya, jaket, terus training, sepatu Adidas semuanya. Dan Adidasnya tuh yang motif yang masih berlogo kembang gitu ya, bunga, bukan yang three stripes kan. Adidas tuh ada dua logo, ada yang berbentuk bunga gitu kayak kembang, terus ada yang stripes 3. Dan untuk Britpop itu wajib yang kembang ya, yang vintage itu lebih mahal. Nah gaya-gaya santai gini Britpop banget, kayak bangun tidur. Ini kayak gaya-gayanya si Dena gitu ya, kalau kita lihat harusnya dia Britpop tuh si anak-anak di cafe gitu. Tapi kayaknya mereka musiknya juga nggak kesana sih. Tapi secara tampilan ya gimana sih sesantainya anak muda gitu. Kemudian ada Space Girl. Ini juga bagian dari penutup akhir dari
tahun 90-an ada rave. Rave itu adalah evolusi dari style new wave yang tadi ya di tahun 80-an, dimana musiknya itu lebih berkembang teknologinya menjadi musik club gitu. Jadi orang-orang yang suka musik elektrik kemudian ditambah lifestyle baru yaitu party, berpesta gitu ya, akhirnya menciptakan satu style baru yaitu rave nih. Rave itu warnanya sebenarnya sama kayak new wave ya, warna-warna terang, warna-warna neon, tapi di sini lebih ekstrim dengan banyak sekali aksesoris. Dan tahun 90-an ini hal yang biasa dan populer gitu, bahwa kalau orang tuanya lagi pergi keluar kota gitu ya, nah rumahnya itu dijadiin tempat party anak SMA gitu, anak kuliahan gitu ya. Nah disinilah mereka akhirnya masuk ke dalam budaya rave ini. Aksesoris yang banyak dengan manik-manik berwarna-warni yang somehow cutie juga gitu ya, warna-warna neon ini pada akhirnya jadi populer di tahun 90-an. Nanti sebenarnya rave itu juga ada perkembangan lagi, ada evolusi lagi menjadi new wave saat tahun 2000-an yang sekarang juga berkembang menjadi EDM ya, electronic dance music gitu. Jadi aksesorisnya jadi menyala kayak glow stick gitu ya. Kalian kalau idol pencinta idol K-pop juga kayaknya punya sesuatu yang glowy. Nah itu juga basicnya sih dari rave ini. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di lain video. Oke?